Kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan strategi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan untuk merebut segmen pasar yang baru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia adalah desain pekerjaan, pengukuran kerja, manajemen produktivitas, kompensasi, keamanan, dan kesehatan tenaga kerja. Mari kita bahas mengenai desain tugas. Desain tugas merupakan suatu pendekatan di mana uraian tugas antara pekerja dengan kelompok dan organisasi harus terdapat spesifikasi spesialisasi tenaga kerja. Artinya, spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat ketidaksesuaian karyawan untuk melakukan peralihan tugas. Yang ketiga, pelatihan untuk menempatkan karyawan secara khusus. Desain tugas juga dibuat dengan mengembangkan tugas karyawan yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan pelanggan dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, di mana pengembangan pembagian tugas, memperluas tugas atau job enlargement, dan perputaran tugas job rotation, pengayaan tugas job enrichment, dan pemberdayaan pekerja. Artinya, manajemen sumber daya manusia didesain untuk mengembangkan tugas karyawannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis dalam desain tugas, di mana faktor tersebut karakteristik tugas yang meliputi skill variety atau tugas sesuai kemampuan dan bakat karyawan, job identity, pemahaman peran dan tanggung jawab, job significance, tugas berdampak penting bagi organisasi, dan autonomi, kebebasan dalam menyelaraskan tugas, feedback, informasi hasil kerja dan evaluasi kinerja, pemantauan kemajuan secara berkala. Selain faktor psikologis dalam desain tugas, ada faktor lain yakni self-directed team. Artinya, desain tugas harus membangun kepercayaan diri di dalam kelompok kerja atau self-directed team, merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok dalam suatu target. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang penting untuk mendesain tugas bagi karyawan agar pembagian tugasnya jelas dan menjadi efektif untuk kinerja bagi perusahaan. Adapun desain pekerjaan adalah proses menentukan, mengatur dan menyusun tugas, tanggung jawab serta hubungan kerja dalam suatu posisi atau jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuannya adalah menciptakan pekerjaan yang jelas, menarik, dan sesuai dengan kemampuan karyawan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Unsur utama dalam desain pekerjaan yakni isi pekerjaan, di mana isi pekerjaan menentukan apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, metode pelaksanaan, menetapkan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan, dan hubungan kerja, mengatur koordinasi dan interaksi antar pegawai maupun antar bagian. Manfaat desain pekerjaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, mengoptimalkan pemanfaatan keterampilan dan potensi karyawan, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Fungsi desain pekerjaan ini bisa untuk mengatur
menentukan dan menyusun tugas tanggung jawab, serta hubungan kerja dalam suatu posisi atau jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga hasil yang didapatkan oleh perusahaan, khususnya di setiap divisi, akan menjadi satu kepuasan tertentu dan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas baik. Adapun komponen desain pekerjaan yakni spesialisasi pekerjaan atau spesialisasi tenaga kerja. Pembagian tugas yang jelas akan membuat karyawan fokus pada pekerjaan tertentu sesuai keterampilan. Komponen desain pekerjaan yang lain yakni perluasan pekerjaan, di mana terdapat penambahan variasi atau tanggung jawab dalam pekerjaan untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan keterampilan. Aspek psikologis pekerjaan menyesuaikan pekerjaan dengan karakter atau kemampuan motivasi karyawan agar tercapai kepuasan kerja. Kelompok kerja mandiri, pemberdayaan karyawan untuk bekerja sama dalam tim dengan tanggung jawab dan target yang jelas. Motivasi melalui sistem insentif dan kompensasi akan memberikan penghargaan finansial maupun non-finansial untuk meningkatkan semangat dari para pekerja. Adapun komponen desain pekerjaan yang lain yakni metode kerja, perencanaan kondisi kerja, tata letak dan metode pelaksanaan agar pekerjaan lebih nyaman, efisien dan lebih aman. Desain kerja atau rancangan kerja yang bisa dibuatkan di bagian manajemen produktivitas adalah berhubungan antara input dengan keluaran output. Suatu sistem produktif, perusahaan harus menghasilkan output yang tinggi dari setiap input yang digunakan oleh tenaga kerja, investasi, bahan baku, energi, dan lain sebagainya. Inputan tenaga kerja, investasi, bahan baku, dan energi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar program produktivitas dapat berjalan sukses. Adapun persyaratan tersebut yakni antara lain komitmen manajemen puncak untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Yang kedua, komitmen dengan penerapan atau implementasinya. Yang ketiga, komitmen dalam peningkatan produktivitas. Memberikan ganjaran ke titik agar setiap orang menghargai, memanfaatkan sumber daya dan belajar mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam strategi sumber daya manusia adalah manajer HRD harus bisa memadukan karyawan dan pekerjaan, menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja, memberikan penjelasan atas prestasi kerja, menjamin supervisornya bekerja dengan baik, dan merumuskan secara jelas tentang tanggung jawab karyawan. Adapun metode pengukuran produktivitas diukur melalui pengalaman masa lalu. Metode ini mengatur produktivitas berdasarkan catatan kinerja pada periode sebelumnya. Data historis digunakan sebagai acuan untuk membandingkan hasil kerja saat ini dengan hasil pada masa lalu. Dengan cara ini perusahaan dapat menilai apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau stabilitas produktivitas karyawan maupun tim. Adapun metode studi waktu untuk pengukuran produktivitas, metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Melalui studi waktu, perusahaan dapat menentukan standar waktu ideal untuk setiap tugas, mengidentifikasi hambatan kerja, serta menemukan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Standar waktu yang ditetapkan sebelumnya, pada metode ini pengukuran produktivitas dilakukan dengan menggunakan standar waktu yang telah ditentukan berdasarkan analisis dan pengalaman sebelumnya. Standar ini biasanya sudah dipakai sebagai pedoman untuk perusahaan, sebagai pedoman umum sehingga hasil kinerja karyawan dapat diukur dengan membandingkan waktu yang digunakan terhadap waktu standar yang berlaku. Metode pengukuran produktivitas yang lain yakni sampel kerja. Metode ini mengukur produktivitas dengan mengambil contoh atau sampel pekerjaan secara acak dalam periode tertentu.
Sampel ini dianalisis untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan teknik ini, perusahaan dapat memantau produktivitas tanpa harus memeriksa seluruh pekerjaan secara keseluruhan, sehingga lebih hemat waktu dan juga lebih hemat biaya. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun kelompok. Proses ini membantu menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tingkat efisiensi karyawan. Dengan adanya pengukuran kinerja, perusahaan dapat membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, serta mengetahui apakah pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja juga membantu dalam perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Dengan memahami waktu standar dan produktivitas, manajemen dapat menyesuaikan beban kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan meningkatkan efektivitas proses produksi. Terdapat dua pendekatan utama dalam pengukuran kinerja, yakni time study atau pendekatan waktu nyata, mengukur langsung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menetapkan standar penyelesaian kerja dan meningkatkan efisiensi. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan waktu standar atau standard time, menggunakan standar waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk menilai kinerja. Pendekatan ini lebih cepat karena tidak memerlukan pengukuran secara langsung setiap kali pekerjaan dilakukan. Adapun metode pengukuran kinerja, terdapat beberapa metode dalam pengukuran kinerja yang bisa diukur berdasarkan tingkat kecepatan atau durasi waktu, di mana pendekatan pekerja rata-rata atau average worker approach, yaitu mengukur kinerja berdasarkan waktu rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, prestasi masa lalu atau historical data approach, yaitu menggunakan catatan hasil kinerja sebelumnya sebagai acuan. Direct time study approach atau studi waktu, yaitu mengamati secara langsung lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan standar waktu yang sudah ada, yaitu memakai waktu baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Work sampling approach, pemilihan pewakil pekerjaan, yaitu mengambil sampel pekerjaan secara acak untuk menilai produktivitas. Rancangan pekerjaan atau job design adalah proses menentukan tugas, tanggung jawab, dan metode pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Tujuannya adalah memastikan karyawan memahami pekerjaannya, meningkatkan produktivitas, serta menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Pendekatan ini fokus pada efisiensi melalui pembagian kerja menjadi tugas-tugas sederhana. Langkah-langkahnya menyusun rencana pekerjaan dengan jelas dan terstruktur. Yang kedua, menentukan urutan langkah-langkah pekerjaan, memecahkan masalah untuk meningkatkan efisiensi proses, mengamati cara pelaksanaan pekerjaan saat ini, dan menentukan standar dan metode terbaik dalam bekerja. Job design merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Alat bantu dalam job design atau rancangan pekerjaan, kita bisa membuat organizational chart atau bagan organisasi, menampilkan hierarki pembagian peran dan hubungan antar bagian, membantu memahami alur tanggung jawab dan koordinasi antar pekerja. Activity chart, bagan kegiatan, menunjukkan urutan aktivitas kerja dalam langkah-langkah proses, digunakan untuk mempermudah pemahaman proses, mengidentifikasi permasalahan, serta memperbaiki alur kerja. Adapun flow process chart, yakni bagan proses aliran, menampilkan langkah-langkah proses kerja secara visual, membantu menganalisis efisiensi proses dan menemukan cara meningkatkan produktivitas. Pendekatan tingkah laku menekankan kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Komponen utamanya yakni job enlargement, yaitu memperluas tugas secara horizontal untuk menambah variasi pekerjaan. Yang kedua adalah job enrichment, yaitu memperkaya pekerjaan secara vertikal dengan memberi tanggung jawab dan wewenang lebih besar.
Job characteristic redesign, yaitu merancang ulang pekerjaan agar lebih bermakna, menantang, dan mendukung work-life balance. Job rotation, yaitu memindahkan karyawan ke posisi berbeda untuk menambah keterampilan. Goals clarification, yaitu menjelaskan sasaran kerja agar karyawan lebih fokus dan termotivasi. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, produktivitas, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya. Demikian manajemen sumber daya manusia untuk membuat efisiensi proses kerja dalam suatu perusahaan. Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya atau aset penting dalam perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Selamat belajar, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia.